Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 13 dengan materi struktur, sekresi, dan anatomi organ reproduksi pada tumbuhan. Dengan saya sendiri, Maisy Toristi Ibunda sebagai moderator dan rekan saya, Ramayawati, sebagai pemateri. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Maya. Kepada Maya, disilahkan. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang struktur, sekresi, dan anatomi organ reproduksi tumbuhan. Yang pertama ada struktur sekresi terbagi atas dua. Yang pertama struktur sekresi dalam, yang kedua ada struktur sekresi luar. Yang kedua, bagian organ reproduksi terbagi atas tiga. Yang pertama ada bunga atau sepal, petal, dan stamen. Yang kedua ada buah, dan yang ketiga ada biji. Yang pertama kita akan membahas tentang struktur sekresi. Struktur sekresi atau jaringan sekretori adalah jaringan tumbuhan yang terdiri dari satu sel atau lebih yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran senyawa-senyawa atau sekret dari dalam tumbuhan seperti lendir, getah minyak, dan lemak. Struktur sekretori mengandung zat dari hasil penyisihan bahan yang spesifik baik dalam bentuk satu sel khusus atau struktur multiseluler yang akan dikeluarkan melalui struktur sekresi dalam maupun struktur sekresi luar. Senyawa yang dihasilkan jaringan sekretori, yang pertama ada senyawa regresi, yaitu senyawa yang belum masuk metabolisme tubuh. Yang kedua ada senyawa sekresi, yaitu senyawa yang masih digunakan tubuh dalam proses metabolisme dihasilkan oleh sel kelenjar, ruang kelenjar, dan saluran getah. Yang ketiga ada senyawa ekresi, yaitu senyawa hasil metabolisme yang dihasilkan oleh rambut kelenjar, osmofora, dan kelenjar madu. Yang pertama, A. Struktur sekresi luar. Ada rambut kelenjar. Ciri-cirinya seperti berikut. Yang pertama, ada sel-sel berasal dari sel epidermis. Yang kedua, di dalam selnya terdapat cairan khusus seperti air, madu, kristal, dan sebagainya. Yang ketiga, mempunyai tangkai dan kepala. Yang terakhir, kepala uniseluler atau multiseluler seperti contoh pada gambar di samping ini. Yang kedua ada nektaria atau kelenjar madu. Nektar atau cairan yang mengandung gula biasanya terletak dekat xilem dan floem pada jaringan epidermis atau di bawahnya. Yang pertama ada kelenjar madu yang terdapat pada organ generatif disebut nektaria floral. Yang kedua, kelenjar madu yang terdapat pada organ vegetatif disebut nektaria extrafloral. Yang ketiga, ada letak nektaria floral dapat ditemukan pada sepala, petala, stamen, ovarium, dan reseptakulum atau tangkai bunga. Yang terakhir, sedangkan nektaria extrafloral pada petiolus atau tangkai daun, misalnya pada tumbuhan Passiflora, Ricinus, dan Impatiens. Yang ketiga ada osmofora. Osmofora adalah kelenjar yang menghasilkan minyak menguap pada bagian-bagian bunga yang berdiferensiasi menjadi bentuk rambut, sikap, atau sirip. Keharuman bunga biasanya dihasilkan dari substansi yang menguap dan terdapat pada kelenjar khusus yang disebut osmofor. Ini pada gambar di samping itu irisan melintang jaringan sekretori osmofor pada bunga Cerepegia stepeliaformis. Yang keempat ada hidatoda. Yang pertama terletak di ujung atau tepi daun. Yang kedua mengeluarkan air dari bagian dalam daun ke permukaan atau gutasi. Yang ketiga, epitem adalah jaringan aerenkim pada bagian ujung jaringan pembuluh. Yang terakhir terdapat pori yang berupa stroma yang tak dapat melebar atau menyempitkan celahnya. Bagian B, struktur sekresi dalam. Yang pertama ada sel sekretori. Umumnya terdiferensiasi dari sel parenkim dan mempunyai kandungan seperti balsam, resin, minyak, dan tanin. Yang kedua berbentuk isodiametrik. Yang ketiga sering tampak sebagai alat khusus yang berbeda dengan sel tetangga dan disebut dengan idioblast.
Yang terakhir, ada satu tipe yang umum dikenal berdasarkan isi selnya adalah sel minyak. Seperti pada gambar di samping ini. Dan yang kedua ada ruang sekresi, bentuk seperti bola dan dapat ditemukan pada berbagai organ, contoh pada citrus, eukaliptus, dan lainnya. Yang ketiga, saluran sekresi dapat terjadi secara lisigen, misalnya pada Caesalpiniaceae, Anacardiaceae, dan Dipetrocarpaceae, dan secara sizogen, contoh pada Umbellifera atau Pinaceae, atau juga disebut saluran reskin, seperti pada gambar di samping kelenjar lisigen, kelenjar sizogen. Dan yang keempat adalah latissifer atau sel yang mengandung lateks. Tipe-tipe latissifer sebagai berikut. Yang pertama, tidak beruas, terbagi atas 3. Yang pertama, berasal dari sel tunggal yang memanjang seiring pertumbuhan tanaman. Yang kedua, tidak bercabang, Pinca cannabis. Yang ketiga, bercabang seperti Netrium, Ficus, dan lainnya. Dan yang kedua, beruas, terbagi atas 3. Yang pertama, tersusun atas satu seri sel. Yang kedua, tidak beranastomosis seperti Musa, Allium. Dan yang terakhir ada beranastomosis seperti Carica, Manihot, dan Hevea. Dan yang kedua ada organ reproduksi. Yang pertama, terdapat bunga. Pada bunga dapat dijumpai 4 bagian lingkaran bagian bunga yang memiliki fungsi masing-masing, seperti pada gambar di bawah ini, seperti sopal, petal, peticillium, stamen. Diagram bunga yang menunjukkan 4 lingkaran organ, calyx, corolla, stamen, dan stilium. Yang pertama, bagian steril terdiri dari sepal atau calyx dan petal atau corolla. Yang kedua, sepal atau kelopak bunga memiliki fungsi utama, yaitu untuk melindungi tunas bunga yang sedang berkembang. Yang ketiga, petal adalah bagian bunga yang umumnya berwarna mencolok, yang dapat menarik perhatian serangga dan hewan lain yang merupakan vektor dalam proses penyerbukan atau polinasi. Yang keempat, ada petal terdapat di bagian dalam atau atas dari sepal dan menyusun lingkaran kedua dari bunga. Yang kelima, petal berfungsi memberikan perlindungan tambahan di samping untuk menarik hewan penyerbuk melalui sinyal penglihatan seperti warna, pola, dan bentuk bunga. Dan yang terakhir, baik calyx maupun corolla, keduanya tidak terlibat langsung dalam menghasilkan gamet, tetapi mereka berperan sangat penting agar proses reproduksi tumbuhan dapat berlangsung dengan sukses. Yang kedua, ada bagian fertil, terdiri dari struktur reproduksi jantan atau stamen atau juga disebut mikrosporopil, dan reproduksi betina atau disebut karpel dan juga megasporopil. A. Stamen atau reproduksi jantan terdiri atas 3 bagian, yaitu struktur reproduksi jantan atau stamen terdiri dari antera yang menghasilkan polen dan filamen yang mendukung antera. Polen yang dihasilkan antera kemudian akan dibawa serangga atau hewan polinator lain ke bunga yang lain untuk membuahi sel telur. Yang kedua, setiap kantung polen disusun oleh lapisan dinding dan lokulus tempat pembentukan mikrospora. Yang terakhir, pada saat dewasa sebelum antera pecah, dinding pemisah dan lokulus rusak sehingga antera yang tetrasporangi tampak seperti bilokulus dan antera yang bisporangi tampak seperti unilokular. Seperti contoh gambar berikut ini. Struktur anatomi stamen pada tumbuhan. Yang B ada pistillium atau alat perkembangbiakan betina atau karpel, terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada stigma yang merupakan bagian teratas dari pistil, biasanya lengket dan merupakan tempat melekatnya polen. 2. Stilus merupakan tabung panjang yang melekat stigma ke ovarium bakal buah. Yang ketiga, ovarium atau bakal buah merupakan bagian basal dari pistil berupa suatu ruangan dengan 1 atau lebih bakal biji.
atau ovolum di dalamnya. Sperma dari polen akan bergerak turun melalui tabung tersebut menuju ke ovulum atau bakal biji. Selanjutnya, ovulum dan sel telur akan tersimpan dalam ovarium sampai terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Di dalam struktur ovarium terdapat dinding ovarium, ruangan ovarium atau locule, dan pada bagian ovarium yang memiliki banyak ruangan terdapat dinding pemisah atau sekat. Ovulum berada pada tempat tertentu di dinding ovarium paling dalam. Tempat perlekatan ovulum di dinding ovarium disebut sebagai plasenta. Pada setiap karpel, plasenta dapat berada dekat tepi karpel atau agak jauh dari tepi karpel sehingga dikenal plasenta marginal dan laminar. Seperti pada contoh gambar di bawah ini, penampang bintang ovarium. Yang kedua ada buah. Buah adalah bakal buah atau sel ovarium yang telah mengalami pembentukan sempurna. Proses ini terjadi disebabkan karena setiap awal buah memiliki satu atau lebih bakal biji atau ovolum yang masing-masing mengandung sel telur. Beberapa pun karakteristik buah. Yang pertama ada daun pelindung yang terdapat pada tanaman jagung, tidak mengalami guguran pada daunnya dan akan menjadi pembungkus tongkol pada jagung atau klogot. Yang kedua ada kelopak daun yang terdapat pada tanaman terong dan jambu, tidak mengalami guguran pada daunnya dan akan ikut tumbuh serta pada buah terong atau jambu. Yang ketiga ada tangkai kepala putih yang terdapat pada tanaman jagung dan jambu, akan ikut tumbuh serta pada buah, yaitu berupa rambut-rambut pada jagung atau pada jambu yang dapat dilihat dari bagian ujungnya. Yang keempat ada kepala putik, akan ikut tumbuh serta menunjukkan jumlah daun, buah dan jumlah ruangan buah yang terdapat pada buah manggis. Tipe-tipe buah. Yang pertama, buah tertutup terbagi atas 3 bagian. Buah tertutup tunggal, misalnya tangkai bunga yang terdapat pada jambu monyet. Yang kedua, ada bunga tertutup ganda, misalnya buah arbe. Dan yang ketiga, buah tertutup majemuk, misalnya buah nangka. Yang kedua, ada buah telanjang atau sejati, terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, buah telanjang tunggal, misalnya buah mangga. Dan yang kedua, buah telanjang mangga ganda, misalnya buah cempaka. Dan yang ketiga, buah telanjang majemuk, misalnya buah panda. Dan yang ketiga, ada biji atau semen. Biji merupakan alat perkembangbiakan utama karena mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Yang pertama, bagian-bagian umum pada biji, yaitu kulit biji atau spermadermis. Dan yang kedua, tali pusar atau funiculus. Yang ketiga, ada inti biji atau nucleus seminis. Seperti pada gambar di samping ini. Ada perbedaan biji monokotil dan dikotil seperti pada gambar yang tertera. Satu, kulit biji atau spermodermis. Kulit biji terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan kulit luar atau testa yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama bersifat tipis, kaku seperti kulit, keras seperti batu atau kayu. Yang kedua, pelindung utama bagi bagian biji yang ada di dalamnya. Yang ketiga, permukaan ada yang licin dan ada yang keriput. Yang untuk lapisan kulit dalam atau tegmen terbagi atas 1 bagian, biasanya tipis seperti selaput yang dinamakan dengan kulit ari. Kedua, ada tali pusar atau funiculus, terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian biji yang menghubungkan biji dengan tembuni. Yang kedua, tangkai biji. Yang ketiga, bekas tali pusar dinamakan hilus. Yang ketiga, ada inti biji atau nucleus seminalis, terdiri atas yang pertama lembaga atau embrio, yaitu calon tumbuhan baru yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang kedua, ada putih lembaga atau albumen, yaitu bagian biji yang terdiri atas suatu jaringan yang menjadi tempat cadangan makanan dari lembaga. Yang keempat, ada kecambah atau plantula. Kecambah adalah tumbuhan yang masih kecil,
masih hidup dari persediaan makanan yang terdapat pada biji. Tipe perkecambahan ada dua, yaitu yang pertama ada epigeal atau perkecambahan di atas tanah, yang kedua ada hipogeal atau perkecambahan di bawah tanah. Seperti pada contoh gambar di samping ini. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maya. Sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila ada teman yang ingin menyampaikan saran dan masukan serta pertanyaan,